Oke, Ulfa, kali ini aku mau ngasih tahu gimana bilangnya? Kita mau lihat sesuatu yang edukatif dari YouTube-nya Kok Bisa. Kok bisa? Anyway, ini salah satu akun YouTube yang sudah lama sekali. Jadi kita bakal ngeliat ini. Beberapa videonya udah pernah aku tonton. Video paling baru 12 yang lalu. Kita lihat yang terpopuler. 10 menit. Langsung satu video, nggak kebanyakan. Ini aja ya. Kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Let's go. Kok bisa? Apakah Anda sering merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi itu sama? Nyatanya, hal itu cukup wajar karena para peneliti sudah lama mengamati fenomena ini dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh akun ini. Kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi? Walau terasa cepat, perjalanan pulang faktanya tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Ketika otak kita sedang fokus, persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sering dijumpai oleh para murid SMA yang otaknya coba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas yang merasa kenapa waktu seperti terhenti dan tak. Ngomongnya cepet banget. Emang begitu? Ulang dari yang mana? Jangan jauh-jauh. Dari yang tadi, nah. Ini. Kita pakai subtitle aja biar kelihatan ya. Iya. Kan terasa lebih lama. Hal ini sering dijumpai oleh para murid SMA yang otaknya coba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas yang merasa kenapa waktu seperti terhenti dan tak jalan-jalan. Sedangkan saat pulang jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, sebuah penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini lebih sering terjadi ketika kita berpergian ke tempat baru yang belum dikenal. Karena otak kita mencoba lebih fokus. Biar fokus. Di tempat yang sudah kita kenal atau lalui tiap hari, fenomena ini lebih jarang terjadi. Sedangkan ada pendapat lain mengatakan fenomena ini terjadi karena saat pergi kita memiliki ekspektasi waktu untuk tiba. Sedangkan nyatanya saat di jalan pergi seringkali kita menemui banyak hal yang membuat kita khawatir sehingga kita terus mengecek target waktu kita dan membuat efek psikologis bahwa perjalanan jadi terasa lebih Berarti efek psikologis sebenarnya. Sedangkan saat di jalan pulang perjalanan terasa lebih pendek karena kita seringkali nggak terbebani waktu. Ekspektasi waktu kita untuk tiba. Jadi semoga video ini tak hanya membantu Anda memahami waktu perjalanan, tapi juga membantu mengingatkan Anda untuk selalu menikmati perjalanan Anda tiap harinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Tapi emang nggak tahu sih. Tapi emang kalau misalkan kita mau pergi ke suatu tempat yang apalagi yang baru ya, kan orang harus fokus kan melihat map di mana tempatnya, jadi kerasa lebih lama. Iya, dan jalanan baru masih. Sedangkan kalau mau pulang itu lebih gampang kan, kita udah tahu rumah kita di mana. Tinggal cari patokan, udah nyampe sini. Persepsi. Kenapa menghabiskan uang lebih cepat? Ini. Fenomena aneh ini sering dijumpai oleh banyak dari kita ketika pulang, waktunya ditempuh terasa begitu cepat. Lain halnya ketika perjalanan pergi. Apa yang menyebabkan bla 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 bla? Oh ya, enjoy the video. Tanyakan pertanyaan aneh. Ya itu aja deh. Kenapa menghabiskan uang lebih cepat? Anda sobat-sobat Miss Queen lebih cepat dibanding menghasilkan uang. Sama juga gitu. Sobat Miss Queen. Kenapa kalau lihat ke kaca kita jadi cakep, pas dicekrek di HP jelek? Iya betul. Kenapa kalau ngelihat kaca di gym badan jadi gede tapi sampai rumah biasa aja? Itu tuh. Oke, bagus. Next. Seberapa tinggi kita bisa mendirikan bangunan? Let's go. 4 tahun lalu. Iya, 2016. Tiap tahunnya kita selalu mendengar kabar bahwa selalu ada bangunan super tinggi baru yang mengalahkan bangunan super tinggi yang lama. Meskipun ukurannya sama-sama super, tetapi apakah suatu saat kita akan berhenti? Apakah ada batas seberapa tinggi suatu bangunan bisa dibangun?
Adalah Meskipun belum ada angka pesawat. pasti, tetapi menurut perhitungan seorang ahli, bangunan tertinggi yang bisa kita buat tingginya adalah 1 meter lebih tinggi daripada Gunung Everest. Itu pun bentuknya tak akan seperti yang umumnya kita bayangkan. Tentunya itu karena banyaknya tantangan yang harus kita hadapi untuk mendirikan bangunan super tinggi tersebut. Iya. Salah satu tantangan tersebut adalah angin. Angin sepoi-nikmat yang kita rasakan di bawah Sepoi-nikmat. bisa terasa sangat kencang di atas sana. Tentunya ini bisa berakibat sangat buruk. Iya. Oleh karena itu, seperti layaknya pohon, bangunan super tinggi juga dapat berayun ketika diterjang angin kencang. Itu menjadi alasan kenapa bangunan super tinggi harus dibuat dengan fondasi yang sangat kuat dan juga struktur inti yang sangat-sangat kuat sehingga mampu menahan terjangan angin yang kencang. Tantangan lainnya adalah elevator. Karena tanpa elevator, percuma saja kita mendirikan bangunan super tinggi karena tangga bukanlah menjadi pilihan di bangunan yang memiliki 150 lantai. Oke, jadi 150 lantai naik tangga, Makasih. bangun bawah dari bawah ke atas bawa bakso, dari nyampe atas baksonya udah habis. Dimakan tengah jalan. Dimakan tengah jalan. Jadi Sepele, tapi nyatanya hingga kini kabel elevator hanya bisa mengangkat beban dalam jarak maksimal 600 meter. Oh, makanya buat Lebih. beberapa bangunan itu kalau misalkan mau naik ke atas, dia transisi dulu misalkan di lantai berapa liftnya cuma sampai Beda lantai lagi. misalkan ya sampai lantai 30 misalkan. Nanti ganti lift dari lantai 30 buat lift yang lebih tinggi. Itu ada lift lagi kayak gitu. Itu mungkin beberapa apartemen atau gedung tinggi loh. Itu beneran ada, aku pernah tahu itu. Dari itu, kabel elevator akan jatuh akibat bebannya sendiri. Oleh karena itu, untuk bangunan yang super tinggi, kita harus berganti-ganti elevator Kan untuk ganti-ganti. dapat naik ke atas. Kemudian tentu saja kita tidak bisa membuat jiplakan bangunan yang super tinggi lain dan kita buat versi lebih besarnya lagi karena bangunan itu akan ambruk akibat bebannya sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan material bangunan yang jauh lebih ringan dan struktur yang sangat kokoh untuk bisa kita membangun lebih tinggi lagi. strukturnya nggak bisa lurus. Lalu sekalipun semua tantangan itu bisa dihadapi, tantangan besar lainnya adalah biayanya. Mendirikan bangunan super tinggi pastinya Ya, sangat pasti. mahal. Untuk contohnya, bangunan tertinggi saat video ini dibuat Burj yaitu Khalifa. Burj Khalifa di Dubai menelan biaya 1,5 miliar dolar Amerika Serikat yang nilainya bisa kita belikan 5.000 mobil Mantap. Lamborghini yang setelah dibeli entah Mau diparkir di mana? Namun semua tantangan itu sama sekali tak menghalangi ambisi kita untuk terus membangun lebih tinggi lagi. Dalam beberapa tahun, Kingdom Tower di Arab Saudi akan menjadi bangunan pertama yang memiliki tinggi 1 km. Oh, iya. Disusul juga pembangunan lain yang mungkin negara kita juga akan segera membangun salah satunya. Belum lagi rancangan-rancangan bisa dibilang Sinek gila dan tak Tower masuk di Arab. akal untuk dibangun. Namun siapa yang tahu mungkin suatu saat kita akhirnya memiliki teknologi yang cukup untuk membangunnya. Lalu, apakah kita masih bisa membangun lebih tinggi lagi daripada itu? Mungkin saja jika kita membangun elevator angkasa. Meskipun terdengar mustahil, yaitu membuat elevator hingga tembus ke angkasa, namun secara studi, elevator angkasa sangatlah mungkin untuk dibuat dengan teknologi masa depan. Dan jika benar-benar dibuat, mungkin elevator angkasa inilah yang akan menjadi objek paling tinggi yang pernah dibuat oleh kita sebagai Berapa manusia. lama ya? Dan seperti biasa, Kok ada musik Happy Tree Friends? Ini gimana ceritanya nih? Kamu nih. Oh, ini ada yang subscribe. Ini masih pakai setting recording yang bikin kacau. Tiba-tiba di luar angkasa ada Happy Tree Friends gimana? Cari yang di bawah 2 menit kurang. Nih. Mana yang duluan, ayam atau telur? Tuh yang sering ditanya. Iya, sering ditanya nih. Sama siapa ya, aku lupa namanya. Kalau lagi live suka banget nanya, Kak, mana duluan, ayam atau telur? ayam dan telur, ya, dua hal yang sangat akrab bagi manusia. Tapi nyatanya masih banyak orang berantem cuma gara-gara si ayam dan telur ini. Pertanyaannya cuma satu, seperti yang ditanyakan Mas Syaifuddin dan Hans, ayam dan telur, mana yang duluan? Ayam. Ayo. Ayam Pertanyaan duluan. Ayam dan telur merupakan salah satu tebak-tebakan tertua di dunia. Jawaban sendiri Tertua. masih diperdebatkan oleh banyak orang. Jadi kalau ada yang ngasih tebakan ini berarti dia tua. Enggak, berarti mereka pemikirannya masih zaman-zaman tua, kira mungkin. Ada yang bilang ayam lebih dulu, karena sebuah telur tidak mungkin ada tanpa adanya niatan dari bapak dan ibu ayam. Enggak, Ada yang karena bilang telur dulu, karena ayam ayam dulu. Kenapa? Karena cangkang telur itu cuman bisa dibuat dari induk ayam protein-proteinnya. Kayak gitu kalau nggak salah. Taruh ulang. Dari yang tadi.
niatan bapak ibu maksudnya enak-enak. Oh. Ada yang bilang telur Telur dulu, dulu. karena ayam pasti mengalami masa kecil dulu bermula dari telur. Tapi Iya. apa jawabannya? Kemudian, secara tidak sengaja, peneliti di Tidak Sheffield sengaja. Warwick University di Inggris berhasil memecahkan pertanyaan ini. Pendeknya, mereka menemukan bahwa telur ternyata memiliki sebuah protein yang cuma bisa berasal dari Ya sperma kan? ayam. Karena itu dapat disimpulkan bahwa yang mereka katakan adalah harus ada ayam dulu, baru secara teknis telur ayam baru bisa ada. Jadi akhirnya kita tahu bahwa penanya adalah ayam. Ayam. Tapi tunggu dulu, ternyata masalah ini lebih kompleks dari yang kita duga pada Tuh. awalnya. Kenapa demikian? Karena jika kita merujuk pada teori evolusi, maka jawabannya adalah seperti yang dibilang oleh Neil deGrasse Tyson ini, bahwa telur ayam dulu yang ada duluan, kemudian baru lahirlah seekor ayam pertama dari telur tersebut. Gimana caranya? Simpelnya, zaman dulu belum ada yang namanya ayam. Adanya nenek moyang ayam yang secara teknis belum bisa disebut sebagai ayam. Pendeknya, selama jutaan tahun nenek moyang ayam ini terus berevolusi. Evolusi terjadi karena tiap kali nenek moyang ayam beranak, anaknya nggak bisa sama persis kayak orang tuanya. Selalu ada sedikit perbedaan. Lalu itu terjadi terus selama jutaan tahun hingga akhirnya ada satu telur yang kode genetiknya akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai ayam. Nah, telur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari semua ayam yang pernah hidup di dunia ini. Jadi, ya, menurut teori evolusi, telur ayam itu duluan daripada si ayam. Masih Jadi ayam. video ini sukses Kan malah nenek membuat moyang Anda ayam. tambah Video bingung. ini sukses Tapi membuat Anda begitulah tambah ilmu bingung. pengetahuan, seperti yang dikatakan Einstein ini. The more I learn, the more I realize how much I don't know. Jadi selamat mencari tahu lagi, dan kalau Ih. Anda lapar, silakan goreng saja si ayam dan telur yang sukses bikin Anda pusing. Terima kasih. Ya udahlah daripada pusing, mendingan Sungguh, makan aja ayam sungguh dan menjawab telurnya. pertanyaan sekali. Duluan mana, pabrik semen atau semen? udah 12 menit. Nanti edit lama. Thank you so much for watching. See you next time dan bye bye.